Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi mengenai nilai-nilai musyawarah dan demokrasi pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Lukman Hakim, SPDI MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anjeli Ratnasari, 2. Maulida Fatimatunisa, ketiga, Lisanuddin Diana. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yakni demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos atau kratein yaitu berarti kekuasaan, sehingga dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Gabungan dua kata tersebut mempunyai arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya melalui konteks budaya. Demokrasi nilai dan norma-norma yang menjadi panutan dapat diterapkan dalam praktik kehidupan demokrasi yang tidak hanya dalam pengertian politik saja, tetapi dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, pengertian mengenai musyawarah. Musyawarah dalam khasanah Islam dikenal dengan syur'ai yang secara prinsip sejalan dengan demokrasi. Secara etimologi, musyawarah atau syur'ai adalah mencari pendapat dari orang yang diajak bermusyawarah atau talab al-ra'yi min al-mustasyar atau prinsip tentang cara pengambilan keputusan. Musyawarah pada hakikatnya adalah interaksi positif berbagai individu dalam musyawarah yang saling memberi hak untuk menyuarakan pendapat, saling mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat dan saling menghargai pendapat orang lain, sesuai dalam tertera dalam Al-Quran Surat Al-Imran. Dapat dikatakan, musyawarah adalah penyelesaian masalah atau persoalan dengan cara berunding secara bersama-sama untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Maulida Fatimatunisa. Saya persilahkan. Manfaat musyawarah. 1. Urusan menjadi jelas. Dengan bermusyawarah, permasalahan akan menjadi jelas. Pihak yang terlibat akan mengetahui hak dan kewajibannya. Hal ini penting agar menghindari adanya konflik yang mungkin timbul karena kurangnya komunikasi antar anggota masyarakat. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Dengan bermusyawarah, konflik yang timbul ataupun akan terjadi bisa diperbaiki dan mungkin bisa dihindari. Yang ketiga, belajar menghargai orang lain. Dengan membiasakan diri mengikuti kegiatan musyawarah, kita akan dituntut untuk menerima pendapat orang lain. Yang keempat, melatih diri untuk sabar dan berlapang dada. Puncak dari kegiatan musyawarah adalah mencapai kesepakatan untuk menentukan keputusan. Keputusan yang disepakati mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kita. Di kegiatan musyawarah dilatih untuk berlapang dada dan menurunkan ego kita, karena kita harus menerima keputusan yang telah disepakati. Yang kelima, pelaksanaan pemufakatan menjadi mudah. Musyawarah yang menjadi mufakat akan menjadi acuan yang harus diterima setiap anggota musyawarah. Dengan begitu, kegiatan pemufakatan akan lebih mudah karena telah disetujui oleh pihak musyawarah. Ciri-ciri musyawarah. 1. Perundingan sesuai dengan permasalahan. 2. Pembicaraan harus dapat diterima akal sehat dan hati nurani. Yang ketiga, usul yang disampaikan mudah mengerti dan
dan tidak memberatkan. Prinsip demokrasi. 1. Menguatkan kebebasan. Menguatkan kebebasan adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, menguatkan persamaan setiap negara. Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara demokrasi, perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan, bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik. Yang ketiga, menguatkan solidaritas. Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi, karena dengan adanya sifat solidaritas, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat, maka akan senantiasa selalu terikat karena ada tujuan bersama. Yang keempat, menguatkan toleransi. Sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya bersifat memegang atau menghargai, memberi, memperoleh pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian diri sendiri. Yang kelima, menghormati kejujuran. Kejujuran berarti ketersediaan atau keterbukaan untuk menyatukan suatu kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak. Yang keenam, menghormati penawaran-penawaran. Penjelasan mengenai seorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Penawaran ini sangat diperlukan bagi terbuangnya solidaritas antar warga masyarakat demokratis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Lisanut Diana. Saya persilahkan. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal diberikan dengan 1. Melibatkan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antar warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Dan yang terakhir yaitu penghormatan terhadap supremasi hukum. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk demokrasi di Indonesia. 1. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan sebagai berikut. Pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung terjadi bila mana untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara. Setiap warga negara dari negara tersebut boleh menyampaikan langsung tentang persoalan dan pendapatnya kepada pihak eksekutif. Jadi, adanya parlementer tidak diperlukan. Yang kedua, yaitu demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan terjadi bila mana untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat di suatu negara diperlukan adanya semacam lembaga legislatif. Karena masyarakat yang begitu banyak di suatu negara tidak mungkin seluruhnya duduk di lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu demokrasi rakyat. Dalam demokrasi rakyat, manusia dibebaskan dari keterikatan pada kepemikiran pribadi tanpa ada penindasan dan paksaan. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas-kelas kehidupan sosial. Dan selanjutnya, demokrasi konstitusional.
Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia di atas kepentingan umum dan didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Akibatnya, lahirlah sistem pemerintahan yang liberal. Baik, terima kasih atas rekan-rekan saya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Harap maklum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.